Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Amma ba'du, ayah bunda wali santri Kutab Mubarak yang dimuliakan Allah, sehat semua ayah bunda? Alhamdulillah. Mari kita awali dengan rasa syukur atas kesehatan, kesempatan yang Allah berikan agar hidup kita berkah, waktunya berkah, karena banyak yang tidak bersyukur atas dua nikmat ini. Kata Rasulullah, maqbunun fihi bakatir minan nas as-sihhatu wal farah. Sehat dan punya kesempatan banyak tidak disyukuri, maka mari jangan jadi bagian dari yang tidak bersyukur tadi. Maka kesempatan ada, mari kita maksimalkan. Kelak semua orang menyesal di akhir kehidupannya. Orang baik menyesal kenapa kurang maksimal dalam kebaikannya. Orang buruk apalagi menyesal, pengen minta kesempatan kedua, maka mereka meminta, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Saya pengen minta kesempatan yang kedua, saya ingin berubah jadi lebih soleh dan ingin banyak berbuat kebaikan, sedekah dan lain sebagainya. Allah tidak kabulkan. Allah ingatkan, walayyib akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Maka sebelum ajal datang, mari kita maksimalkan agar setiap kesempatan kita menjadi keberkahan, berkah waktu, berkah sehat kita. Baik, siang hari ini kita tadabbur dari ayat-ayat Al-Quran tentang apa ini ya, tanggung jawab kita perihal harta ya. Jadi harta ini disebut oleh Rasulullah tanggung jawabnya dua ya. Kenapa harta? Karena tidak kalah penting Allah juga ingatkan kepada kita, jangan meninggalkan generasi yang lemah. Pesan Allah, wal yakhsha, dan hendaklah khawatir, takut. Siapa yang harus khawatir? Alladzina law taraku min khalfihim, andaikan meninggalkan. Siapa yang tinggalkan? Anak-anak. Min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah ya. Maka falyattaqullah, maka solusinya adalah takwa kepada Allah. Artinya apa? Ikuti panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan berpesanlah dengan pesan yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka menjadi menarik kalau ilmu, kesempatan, waktu muda, pertanyaannya hanya satu ya. Kalau Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', itu ya, akan ditanya masing-masing kita tentang 4 hal ya. Apa yang pertama, kalau di dalam hadis itu Nabi SAW menyampaikan, wa an umrihi fima afnahu, umurnya digunakan untuk apa ya. Jadi umur itu disebut oleh Nabi, kalau mau panjang umurnya, man ahabba
ayyub basatallahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, perbanyak silaturahim. Kalau di buku Syu'abul Iman itu panjang umur itu ada dua definisi ya. Definisi pertama itu memang bukan ditambah jatah umurnya, tetapi berkah. Nah, maka ada orang-orang yang umurnya pendek tapi karyanya banyak. Ada wong umurnya dawa ning ora manfaat, ya, tetaplah hidup meskipun tidak manfaat itu ya. Ya, ini sampai ada tagline-nya gitu kan, tetap perubahan akan ada perubahan gitu. Jadi apa namanya, terus apa namanya, putus asa jangan semangat, itu wong tak bener-bener gitu ya tagline-nya itu. Maka umur itu nggak nambah, tapi manfaatnya dahsyat. Itu namanya tadi panjang umur. Itu bukan apa namanya umurnya yang panjang, tetapi manfaatnya yang banyak. Ada yang mengartikan panjang umur itu disebut di buku Syu'abul Iman, Imam Al-Qaswaini mukhtasarnya, yaitu beliau mengatakan, mengutip hadis Rasulullah, bahwa Allah menyampaikan kepada malaikatnya, yang diberitahu malaikatnya ya, bahwa fulan ini kalau di masa hidupnya rajin silaturahim, saya panjangkan sekian-sekian kata Allah. Tapi kalau dia tidak silaturahim, aku cukupkan sekian ya. Dan hanya Allah dan malaikatnya yang tahu itu ya, dalam keterangannya begitu. Nah, kita karena tidak tahu mana yang akan dipanjangkan oleh Allah, maka tugas kita hanya satu ya, setiap kesempatan kita isi dengan kebaikan agar umurnya berkah. Nah, kan Nabi ditanya siapa manusia terbaik, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang paling baik, yang paling panjang umurnya, paling bagus amalannya. Awan jasadihi fima ablahu, tentang kesehatan kita untuk apa ditanya. Wa an ilmihi fima madza amila fi, tentang ilmu kita untuk apa diamalkan atau tidak ya. Yang terakhir wa an malihi, dari harta yang didapatkannya ya, dimilikinya, min aina iktisabahu, dan kemana, wa fima anfaqahu. Hadis sahih riwayahu At-Tirmidzi. Harta ini yang paling panjang itu, dapatnya dari mana, habisnya untuk apa. Nah, dan banyak nanti Nabi SAW, ini ada buku judulnya apa ya, Muhammad apa, lupa bahasa Inggris itu, yang nulis Dr. Syafi Antonio itu ya, mengulik ataupun mengulas Muhammad sebagai pebisnis gitu. Lebih panjang mana tugas kenabian dengan bisnisnya beliau. Beliau jadi nabi usia 40, meninggal usia 63, 23 tahun ya jadi nabi. Beliau berbisnis usia 12 tahun, mandek bisnis usia 40. Panjang bisnis ya 28 tahun ya, selisih 5 tahun ya. Bahkan Nabi kita itu ya bisnis apapun ya. Jadi bisnis itu jangan diartikan mau apa namanya harus di pasar luas. Hari ini pasar itu luas ya. Ada orang, saya punya tetangga di kampung itu kayaknya paling sugih mungkin ya, ada yang nggak ngerti ya, ini tuyul mungkin gitu ya. Tuyulnya ya HP itu, di kamarnya HP-nya 8 itu, ngadeg kabeh itu ya. Ngapain? Live streaming, afiliator, semacam-macam itu. Sawah sak desa ini nanti dituku danin kabeh itu ya. Baru nikah mungkin belum ada setengah tahun gitu ya. Umumnya tingkat telu ya. Ibu itu kok ke mobil, bapak itu kok ke mobil, dek ini yang ke mobil mahal Mazda apa itu warna merah itu, nggak ngerti ya orang-orang kerja apa toh ya, kene sing engkak-engkuk ning sawah ya, nggo mangan entek ngono, tengak-tenguk duitnya rantai-rantai itu ya.
Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang dalam hadisnya nggak sahih yang saya baca ya, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam bisnis ya, itu. Jadi guru harus bisnis, guru yang bisnis itu kan. Jadi guru kan setengah hari kan bisnis lah apa gitu, total apa gitu, sangat pinter ya. Ini memang pintu rezeki itu ya. Maka Rasulullah SAW memotivasi, bahkan ketika pernah ada bapak muda ini ya, bapak-bapak ini datang ke rumah Rasulullah, orang Ansor di Madinah, datang minta-minta pada Nabi. Tapi lihat dia wajahnya masih seger, awalnya masih muda ya. Nabi langsung nanya, Mas, bukan Mas ya, tapi ini bahasa Indonesia aja gitu gampang ya kan, bahasa Arab betul ya. Kamu punya apa di rumah? Nggak punya, mesti punya apa yang kamu punya itu. Rasulullah, harta saya di rumah ada karpet sudah usang sama botol minum, tempat minum. Sudah bawa sini. Dia pulang, sebelumnya kan pengen jaluk sama Nabi itu ya apa minta-minta itu. Nabi lihat masih muda ini, kamu punya apa di rumah? Saya punya karpet usang sama tempat botol minum, bawa sini. Dibawa Pak, sudah lusuh karpetnya ya, botol minumnya juga sudah kayak kita tayang-tayang gitu ya. Nabi ambil 2 barang itu dilelang ya, di depan masjid itu ya. Siapa yang sanggup membeli barang ini? Ya, ada sahabat yang saya Rasulullah dibeli 2 dirham. Kayak mergo masake mungkin ya. 2 dirham itu, sak dirham itu mungkin sekarang 70.000 mungkin atau 75.000 lah kurang lebih itu ya. Kata Nabi, ini 1 dirham kamu bawa ke pasar, beli bahan makanan pokok untuk keluargamu untuk makan ya. Yang 1 dirham belikan kepala kampak ya. Apa Pak? Dulu kampak itu dijual terpisah ya, antara gagang sama kampak itu ya. Bener, dapat menghadap Rasulullah, dikasih garan sama Nabi, pasangke sama Rasulullah, kemudian pesan beliau ya, kamu jangan kelihatan kecuali 2 pekan ke depan, 15 hari baru kesini gitu ya. Ini cari kayu masuk ke hutan itu, bukan ngajari nyolong ya, ini nyari kayu yang wis apa gapuk-gapuk itu ya. Kamu masuk sana hutan itu, jangan kesini sebelum 2 pekan. Bener ya. 2 pekan berikutnya datang gitu ya, ditanya sama Rasulullah, 2 pekan ini dapat apa? Saya dapat uang 10 dirham ya Rasulullah, 700.000. Nabi itu memegang tangannya, wis mulai apa, kapalan ya. Kemudian Nabi memuji, ini tangan yang dicintai oleh Allah, kasbul mar'i biyadihi, orang yang tidak menggantungkan kepada orang lain. Ini orang merdeka ini ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita itu perhatian sekali untuk urusan kemandirian ya. Jangan bergantung kepada orang lain, maksimalkan ya. Mesti punya apa gitu ya. Jadi ada orang-orang itu, mohon maaf ya, suka menahan hak orang lain ya. Punya utang ya, tapi di rumah punya barang ya gak didol leman-leman, tapi wongnya kan mendolimi orang itu ya. Maka ini dalam prinsip Islam itu memang betul ya. Allah ketika para ulama makanya membuat hikmah, kenapa kok ayat terpanjang dalam Quran itu ayat utang piutang, bukan sholat. Padahal yang pertama kali dihisab apa besok? Inna awwala gimana hadisnya itu, bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab yaumul qiyamah sholatuhu, sholatnya itu ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat yang paling panjang bukan wa aqimus shalah, tapi ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, apa? Tafa'ala ya, dari wazannya ya, tadayana ya tadayanu, apa? Saling utang piutang. Jadi uripnya kudu imbang ya. Ya utang ya nyaur kan gitu ya. Ya utang ya nyaur, ya utang ya nyaur. Ojo utang wae ora nyaur-nyaur gitu ya.
Ya memberi lebih, ya sesekali minta keringanan, maaf ya. Ya sesekali ada rezeki bayar lebih, ya pas nggak punya orang bayar ya apa-apa. Memang hidup yang normalnya ngono ya. Ono longgar kayak yang banyak, nggak longgar ya. Ya tahu diri lah ya, mungkin minta keringanan untuk mendoakan Pak Mun sewu nggih, mampunya segini ya, bantu doa insya Allah. Karena senjata orang beriman doa ya. Jadi tadayantum itu ya begitu, hidup itu ndak ada kalanya mungkin kita diberi oleh Allah kelebihan harta, maka bantu yang kesulitan. Bahkan kalau yang kesulitan sudah dipinjami kok belum bisa balik ke, Allah motivasi, wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau dulurmu sing ngutang ki masih kangelan, ya jangan kamu persulit, kasih waktu sampai dia longgar. Bisa kapan Pak? Akhir bulan nggih Ustaz gitu. Enggak apa-apa. Tak doake muga-muga segini lancar. Mudahkan urusan orang ya, karena Rasulullah memotivasi wa man yassara an mu'sirin yassarahumullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang lain urusan utang piutang, Allah mudahkan dia urusannya dunia dan akhirat. Itu bagi yang longgar duitnya, bagi yang sudah diutangi, perintahnya jelas ya. Kalau dalam Al-Quran ada ayat pertama surat Al-Ma'idah itu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad kalian. Jadi hablum minan nas itu al-muslimuna ala syurutihim ya. Hablum minan nas itu pengikatnya adalah akad, kesepakatannya adalah akad itu, jaga betul ya. Maka sudah wayai bayar, Nabi kasih tahu matlul ghani dzulmun. Orang yang sudah mampu membayar hutang dan jatuh temponya sudah datang, duitnya ada, nggak dibayarkan, dulmun. Apa dulmun? Kezaliman, dolim itu ya, dolim itu. Apalagi menahan hak orang lain. Kata Rasulullah, berikan haknya sebelum keringatnya mengering. Wis keringatnya wis garing jadi maaf ya, separuh dulu ya gitu ya. Ya, ini nggak berkah gitu kalau usaha-usaha sering menahan hak orang lain ya. Baik, itu harta ya. Jadi nyarinya sudah susah payah ya. Dapatnya untuk apa tuh besok dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar dari Allah dan Rasulnya, dari Quran dan hadis, bagaimana menjadi pencari nafkah yang baik agar harta itu menjadi keberkahan untuk kita dan anak-anak kita. Investasi terbaik itu ya keberkahan untuk harta ya. Sebagaimana asuransi terbaik adalah kesolehan ya. Kesolehan itu asuransi terbaik. Surat Fussilat ayat 30 itu Allah sampaikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah takhafu itu jangan takut dengan perjalanan setelah kematian ini. Jadi jenengan tiang sae bahasanya malaikat itu ya, jangan takut ya, Allah akan mudahkan urusanmu. Wala tahzanu, jangan khawatir. Khawatir apa? Kata Ibnu Katsir, khawatir mikir anak-anak. Ya saya ya Allah, anak-anak cilik-cilik masa wis mati misalnya gitu kan, itu kan. Terus kan sudah kapan malaikat turun? Indal maut, ketika mau meninggal, dikirimlah malaikat pencabut nyawa disertai malaikat rahmat ya. Maka datang untuk mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum. Apa awliya? Pelindung, penjaga anakmu, hartamu kami jaga, kata Allah. Siapa yang suruh menjaga? Malaikat ya. Itu orang-orang yang soleh. Maka kesolehan itu
asuransi terbaik untuk anak-anak kita. Wa kana abuhuma sholiha. Allah jaga satu keluarga itu bukan karena tadi tanpa sebab. Allah ingin balas kesolehan orang tua terdahulunya, kakek buyutnya itu dijaga oleh Allah sampai anak-anaknya. Itu namanya asuransi terbaik. Investasi terbaik ya keberkahan harta ini. Makanya harta yang berkah itu masya Allah jadi kebaikan. Pernah mendengar ini rodok viral itu ya. Sugih ora wajib, melarat ora dosa gitu. Ya. Sugih wajib enggak tahu? Tulisannya sugih ora wajib, melarat ora dosa gitu. Nah, ini maknanya apa? Memang sugih gak wajib, yang wajib itu ikhtiar. Sing ora ikhtiar itu dosa. Ya, makanya Nabi itu males senep lihat orang kelumbruk orang apa? Satset gitu ya, cekatan gitu ya. Makanya Rasulullah itu pagi-pagi selalu ngangkat tangan doakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Itu artinya apa? Bahwa Nabi itu menginginkan aktivitas terbaik itu adalah pagi hari. Jangan nganggur, jangan turu. Bisa mau ngantuk ya ngopi sambil darus ya. Ada ulama yang tahajud nyanding kopi gitu. Tiap ngantuk 2 rakaat ngopi, melek meneh tahajud lagi, ngantuk ngopi meneh, itu tidak masalah ya. Bab tentang bagaimana berkah itu Allah turunkan kepada siapa? Mereka yang bersemangat menjemput rezekinya ya. Nih. Ada hal yang harus difahami bahwa tadi kunci awalnya tadi min aina iktisabahu wa fima anfaqahu, dari mana mendapatkannya, dengan cara apa dan kemana digunakannya ya. Ya betul, kalau soal rezeki itu Allah yang mengatur, tetapi ikhtiar itu menjadi sebuah hal yang harus ikhtiarnya bukan asal. Perintah Nabi jelas, ikhris ala ma yanfa'u. Apa artinya? Kamu ikhtiarnya yang serius itu, totalitas itu ya. Ini bab tentang dunia. Adapun nanti sesuai apa namanya yang diharapkan tidak sesuai ya, dengan hasilnya tidak sesuai dengan harapannya, ya sudah, qadarullah, ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ikhtiar, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, kan tugasmu tuh ikhtiar sampai Allah melihatmu apa? Dengan ikhtiarmu. Baik, pokoknya tugas kita tuh ikhtiar ngantek Gusti Allah ke mesake. Ya. Jangan seneng nggak dimesake Gusti Allah? Ya. Ikhtiar tenanan kan Gusti Allah ke mesake kayak esuk-esuk wis dodol ya, ngantek sore ra payu wis kayak rezeki lah gitu kan, mesake gitu ya. Gitu, ya. Sama Siti Hajar itu berapa kali nyari air? Hah? Sofa, Marwa, 7 kali ya. Ya, baru Allah mesake dikasih apa? Air Zam-zam. Nek umpama Hajar tengok-tengok orang nangis tok kira-kira ono banyu ra ya. Karo merintih nasib sambil update status ya itu. Ya, suami enggak tanggung jawab dan lain sebagainya ya. Ikhtiarlah ya, ikhris ala ma yanfa'uka ya, yang maksimal ikhtiar itu perintahnya Allah. Hasil itu memang nanti Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan, dzalika fadlun min rabbikum. Soal harta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang kerja keras ora sugih-sugih, ada yang santai-santai yo sugih gitu kan, ada itu. Soal hasil itu memang nggak pernah tahu kita ya. Tapi setiap kita akan dihisab terkait dengan untuk apa ketika dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membahas min aina, dari mananya, ada beberapa ayat yang dibahas ya. Yang pertama,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ini min aina, ini kita penting untuk dibahas. Kenapa sih kok penting membahas tentang keberkahan? Karena nek kita hartanya sedikit, carilah. Jadi nek kalah jumlah, menanglah berkah. Ya. Ojo wis sithik ora berkah malah nyelilit itu. Ya, wis kalah jumlah, kalah berkah. Wis cilik sithik ngutil meneh nyolong gitu ya. Ya, itu ya. Ora sak miraha iki duit apa namanya umat itu ya. Wis sithik kan malah penyakit itu ya. Maka nek kalah jumlah, menanglah berkah. Ya. Karena dulu ada pendahulu yang sering kita ceritakan ya, Umar bin Abdul Aziz ya. Jumlahnya kalah dengan Hisham bin Abdul Malik, tapi berkahnya Masya Allah ya. Jadi keberkahan untuk anak-anaknya. Maka yang pertama Allah perintahkan di surat Al-Baqarah 172 itu ya, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Orang-orang yang beriman, makanlah yang thayyibat, yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kalian. Sebelumnya Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim ya. Maka memastikan sumber harta kita itu dari sumber yang halalan thayyiban ya. Karena Allah sudah menegaskan wa yuhillul lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah telah menghalalkan yang thayyib, yang baik-baik, dan mengharamkan yang khaba'is, yang buruk. Dipastikan yang pertama sumbernya harus jelas. Maka pencari nafkah itu dinasihati sama Rasulullah, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah pencari nafkah yang wari'. Wara' apa wara'? Wara' itu bab tentang kehati-hatian. Jadi ada hukum namanya halal haram, ada pilihan terhadap hukum sikap namanya wara' ya. Bagi sebagian orang mungkin sing penting tidak haram bagi sebagian orang itu ya. Bagi sebagian orang lain tidak cuma itu, tapi mencari apa? Menjauhkan dari yang syubhat. Jadi kan hukum itu kan ada yang haram, ada yang harta itu ada yang syubhat ya. Sama nanti dengan sesuatu yang akan ditemui ya, orang berpikir ya, kenapa syubhat itu samar-samar? Itu karena nggak belajar sebenarnya. Tapi kalau orang belajar nggak ada yang syubhat sebenarnya ya, karena tahu. Maka Rasulullah mengingatkan itu, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kenapa la ya'lam? Karena nggak belajar, makanya nggak ngerti ya. Bagi yang mutafaqih, orang-orang yang muta'allim, belajar, itu jadi tahu. Makanya penting setiap pagi doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Mengapa kok ilmu diminta dulu? Karena ilmu itu yang menentukan thayyib enggak nanti rezeki kita, halal enggak rezeki kita, termasuk amalnya mutaqabbalan, diterima enggak amal kita, itu bermula dari ngaji, belajar. Maka penting belajar fikih muamalah ya, fikih muamalah yang membahas tentang halal dan haram ya. Ini yang pertama, jadi pastikan sumber kita sumber yang halalan thayyiban. Yang kedua yang dibahas adalah tanggung jawab. Siapa penanggung jawab pencari nafkah? Karena ini zaman apa? Zaman dunia terbalik. Ya, di sinetronnya ada ya, dunia terbalik. Ya, sing lanang isah-isah karo mbah-mbah, sing wedok kerja pabrik kan itu ya, itu ya. Ya, diterke cium tangan si lanang balik ya, tengok-tengok umbah-umbah ngomong ya, ngetoke manuk ceteti ngono karo apa namanya ya,
begitu sore dipethuk ya petruk sing wedok kesel yang tetep ngene tangannya diambung gitu balik rumah. Dunianya begitu hari ini. Tanya nggak percaya datang ke pabrik-pabrik yang mana itu ya. Dan begitu ya. Maka Islam memberitahu konsepnya bukan begitu. Ya, setelah konsepnya harus halal, konsep kedua yang dibahas adalah tanggung jawab siapa. Makanya Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Siapa pemimpinnya itu? Ar-rijal, laki-laki. Kenapa kok dia ditugaskan oleh Allah jadi pemimpin? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena dia pencari nafkah, dia layak mimpin. Jadi jare wong Jawa gantenge wong lanang ki nek nyambut gawe. Ya, mudeng. Ada yang luar Jawa ya. Jadi mulyane wong lanang kuwi kerja. Jadi nek lanang kok tengok-tengok kuwi belas ora mulya ya. Makanya perempuan itu diciptakan khuliqatil mar'atu min dilha, dari tulang rusuk, bukan tulang punggung ya. Dia kalau membantu itu tidak wajib. Maka dalam Islam itu harta istri milik istri, harta laki suami milik suami sebenarnya ini. Jadi udah seneng-seneng wah meh nikah untuk apa namanya rondo sogeh gitu ya, itu ya. Sebelumnya suaminya pengusaha gitu ya. Harta dari pengusaha yang meninggal dunia, meninggalkan rondo dan punya anak, itu hartanya anak yatim ya. Jadi nek suami kedua ya melu mangan kuwi mangan bondone cah yatim kuwi. Ya. Zaman dulu sahabat tuh takut sekali model nikahi janda sugih kuwi. Sampai mereka nggak berani masak itu sampai kompornya dua. Zaman dulu sahabat itu ya. Satu ini model sendiri, satu ini anak rondo yatim sugih gitu Pak itu ya. Jadi nggak berani kok malah tengok-tengok wah lumayan gitu ya. Warisannya oke. Itu bukan harta suami, itu harta istri dan anaknya yang yatim itu tuh. Maka berlakulah wala ta'kulu amwalal yatama dzulman, jangan makan harta yatim dengan dolim itu ya. Sampai akhirnya banyak sisa ya, turah dulu sahabat, ya Rasulullah kami nek masak 2 tungku ini sisa terus ya, mubadzir boleh enggak 1 tungku saja ya. Kata Rasulullah, kata Allah ya apa namanya, bil ma'ruf, ya boleh sepantasnya karena kamu sudah ngopeni, kamu boleh nunut mangan itu ya. Jadi bahasanya nunut mangan gitu ya, itu karena sudah ngopeni ya. Jadi jangan seneng oleh rondo sugih anak siji tok, bukan harta suami. Maka dalam Islam itu jelas ya, suami istri punya harta sendiri ya. Nah kalau istri itu nanti bekerja apa namanya tidak bekerja, maka Islam itu tanggung jawabnya penuh, nafkahnya ke siapa? Suami. Tugas istri itu satu, fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Fasolihatu, maka perempuan yang soleha itu adalah qanitat, taat sama suami. Istri, kamu di rumah aja ya, insya Allah saya yang bekerja keras itu. Memang begitu kan konsepnya di dalam Al-Quran itu. Allah sampaikan waqarna fi buyutikunna, tempat terbaik bagi perempuan tinggallah di rumah, didik anak-anak, itu tempat terbaik. Kalau harus bekerja, Allah punya rambu-rambu, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Kamu kalau harus bekerja, jangan tabarruj, jangan dandan yang apa menor ya, bahasa Jawa ya.
ya monyor-monyor sama bahasanya pokoknya jangan mengundang ya syahwat itu ya, pakai wangi-wangian dan lain sebagainya ya. Karena tugas itu bukan tugasnya tugas suami sebenarnya ya. Maka kalau bekerja pastikan tidak tabarut, jauh lebih penting lagi seizin suami ya. Suami ini sambil tentu ini tidak ideal ya, sampai nanti ideal maka perempuan yang paling bagus adalah tinggal di rumah. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi ketika menikah dengan Rasulullah tidak sekufu secara harta. Khadijah kaya raya, Muhammad muda baru merintis bisnis. Tapi Muhammad punya modal, ciri calon orang kaya, bekerja keras, cerdas, jujur, itu kan semua dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi Nabi ya Muhammad. Begitu menikah, Khadijah sadar diri ya, langsung menyerahkan kepada suaminya sepenuhnya, dan beliau fokus ngurusi anak-anak dengan tetap memberikan apa? Ide-idenya. Karena pengusaha itu, pengusaha besar Khadijah itu. Betul di tangan Muhammad sebelum jadi Nabi, di tangan Muhammad bisnisnya makin berkembang sampai beliau mandek di usia 40 tahun. Apa pekerjaan Muhammad setelah 40 tahun? Investasi. Surabaya belusukan turun pasar serak kober, kemudian nyekel nota, nyekel wahyu Quran itu sudah nggak ada. Betul kata para pengamat sejarah, Rasulullah sudah naik, jadi sudah tidak praktisi bisnis lagi tapi investor. Karena orang kerja duitnya oke Rasulullah, duitnya oke nggak Rasulullah? Wah kayak pol, ya. Nggak ada orang ke rumah Rasulullah ya, kecuali maaf untuk mendidik tadi, yang datang nggak DKI itu mendidik, itu bukan Nabi nggak mau ngasih ya. Datanglah apalagi mu'alaf badui, dia dapat info. Mas Nako, oke, saya dapat info katanya kamu dermawan gitu kan, badui kira apa ya, nyelelek kan, katanya kamu dermawan, saya minta kambing gitu ya. Ya kata Rasulullah, baik ayo ikut saya, ditunjukkan itu bukit itu, di bawahnya itu ada kambing, itu milik saya, kamu bawa semua pulang. Itu 200 kambing Pak itu. Wong siji lho kayak 200. Kuwi nek ra sugih apa ya iso. Nek ra sugih soalnya kan mau sabar ya, tak bantu doa. Ini Rasulullah itu kaya raya kan, makanya sumbut beliau itu kan itu. Nah, ini investor Rasulullah itu, investor. Mau baca bukunya Dr. Antoni Syafi'i itu bagus ya, dalilnya dipaparkan, fakta sejarahnya dan kecerdasan Rasul kita soal finansial. Itu luar biasa ya. Maka Rasulullah begitu menikah dengan Khadijah, meskipun tadi sebelumnya tidak sekufu, karena ini perempuan yang baik ini ya Khadijah ini, Masya Allah ya, serahkan ke suaminya sambil mensupport, di tangan suaminya langsung melejit bisnisnya itu ya, sampai akhirnya nanti beliau berhenti karena tugas yang mulia sebagai seorang Rasul. Nah, jadi konsep kedua, konsepnya adalah pencari nafkah adalah laki-laki. Maka karena dia sudah tanggung jawab, dia wajib ditaati oleh siapa? Istrinya. Maka perintahnya Rasul kepada suaminya, kun wari'an takun a'badan nas, kepada pasangannya kun qani'an takun aghnan nas. Jadilah perempuan yang qanaah, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi qanaah kan soal rasa cukup dengan apa yang diberikan suami. Maka perempuan itu diwanti-wanti sama Rasulullah ya ma'syarun nisa, wahai para wanita, perbanyak sedekah. Saya melihat penghuni neraka itu perempuan. Apa kami kufur ya Rasulullah? Enggak, kalian enggak kufur, cuman kalian itu tidak bersyukur terhadap pemberian suami kalian ya. Nabi mendetailkan itu, suami kalian berbuat baik dahron. Apa dahron itu? Satu
tahun. Njaluk apa wae dituruti Pak itu. Gek kala-kala ora dituruti ya sama suaminya, sing dieling-eling yang mana? Ya. Sing ora dituruti kuwi. Makanya mlebu neraka wedok kuwi gara-gara kuwi setahun apik lali pisan ya tidak dituruti sing dieling-eling kuwi ya. Itu ibu-ibu yang di zaman Rasulullah, ya, zaman sekarang ya walah gitu. Nah, kan hadisnya begitu kan. Jadi Nabi ngasih tahu janganlah kufur terhadap kebaikan suami. Maka jadilah pribadi yang qanaah. Qanaah itu ya apa, menerima pemberian suami dengan cara yang terbaik, bahwa ini rezeki yang baik ya. Itu yang kedua konsepnya ya. Konsep yang ketiga ya, tadi masih konsep yang kedua masih tanggung jawab ya. Konsep ketiga masih tanggung jawab. Tanggung jawab utamanya seorang istri adalah mendidik ya. Ini disebut oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Tadi An-Nisa 34, ini Al-Ahzab ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakah wa atina Allaha wa rasulah innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rizza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Konsepnya adalah perempuan itu tempat paling utamanya di rumah. Itu konsepnya. Kalau harus membantu, pastikan tidak mengurangi hak siapa? Anak dan suami. Suami dan anak-anak. Itu konsepnya. Maka nanti ya, karena ini hanya membantu ya, berarti tidak melupakan kewajiban utama. Kita sudah pernah sampaikan ya, tugas perempuan di Quran ini ada 4 kan. Satu, sebagai wanita pribadi, wanita solehah, ada Maryam, ada siapa, putrinya Nabi Syuaib, bekerja, bahkan pekerjaan keras itu, gembala kambing bersama laki-laki, itu kan pekerjaan yang berat, tapi tetap solehah, tetap menjaga kehormatan diri. Ada putrinya, ada kakak perempuannya Nabi Musa, nggak disebut namanya ya, tapi disebut perannya. Apa itu perannya? Begitu ibunya, "Nduk, tolong adikmu tuh diawasi. Ini nanti berhentinya di mana?" gitu. Dengan amanah, dengan hati-hati diikuti itu, sampai begitu mampir ke rumahnya Fir'aun, dia pulang ngabarkan ke ibunya. Ibunya langsung hatinya apa? Ya, khawatir luar biasa. Sampai Allah takdirkan bayi Musa itu nangis terus sampai ketemu ibu yang cocok menyusui, dan itu ternyata ibunya Musa. Kisahnya kan begitu. Jadi anak perempuan itu, seorang perempuan itu sebelum menikahnya ya jaga kesolehan, karena itu investasi dan asuransi terbaik untuk siapa? Keluarganya kelak. Ada yang peran kedua setelah menikah, tentu menjadi istri. Paling banyak ini Imra'atul Aziz, Imra'atul Imran, Imra'atul Nuh, Imra'atul Lut, Imra'atul Fir'aun. Setiap ada kalimat Imra'ah itu berarti perempuan berperan sebagai istri, dan itu 64% kata para peneliti. Perannya jauh lebih banyak daripada peran ketiga sebagai pendidik ya. Baru peran keempat itu membantu mencari nafkah. Peran keempat, 1 pribadi soleha, 2 istri pendamping suami, 3 ibu pendidik bagi anak-anak, 4 berperan tadi, berkarya, entah karya untuk umat. Boleh enggak istri kita ikut ikut program ada bencana, tanggap bencana, nah, kemudian ikut ngurusi dapur umum, boleh enggak? Boleh. Kapan? Kalau suami dan anaknya sudah diurus. Anak saya ada yang curhat ke tempat saya ya, anaknya sering nggak sarapan itu ya. Kenapa nggak sarapan ya? Istri saya merumput ya, habis subuh langsung ke dapur umum tanggap bencana gitu ya.
Dalilnya intang surupoha yang surukum gitu ya. Kamu kalau nolong agama Allah ditolong sama Allah ya. Itu dalil itu untuk bapak-bapak bukan untuk ibu-ibu gitu ya. Jadi kewajiban utama istri itu adalah khidmat kepada suami. Nek waktu longgar masak wis beres, monggo bantu dapur umum masak-masak ya, ya. Nah ini kan masak kayak suami ini wongnya anut misalnya gitu ya, tidak banyak menuntut gitu ya. Jadi sesuatu tempatkan pada tempatnya. Tempat pada tempatnya artinya apa? Jangan sampai kita ini jatuh dalam salah skala prioritas ya, ini penting ya. Kemudian peran berikutnya kan peran tadi ya, tadi saya membahasakan peran yang keempat ya, membantu. Namanya membantu itu ya tidak meninggalkan peran utama. Jadi kalau perempuan membantu itu tentu sebagai sebuah ini ya, kondisi untuk menuju ideal. Kalau sudah ideal ya sudah ya, ini itu prinsip yang ketiga tadi ya. Kemudian yang keempat ya, tadi sudah didahului sedikit ini bahwa yang paling penting adalah soal menerima atau berjiwa qanaah tadi ya. Allah ingatkan liyunfiq du sa'atin min sa'ati ya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Ini suami ya. Jadi suami itu nek ada lebih ya bahagiakan pasangan. Siapa yang paling layak mendapatkan apa? Merasakan kebahagiaan dari harta kita? Istri kita lah gitu ya. Nek ono rezeki iki ojo ngirit-ngirit mesti gitu ya. Ya. Tapi nek gak ada rezeki ojo maksa. Ya. Maka liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, adalah dodol ya ora payu ya. Melu dodol es teh malah ke Arab dodol plastiknya mundra gitu ya. Kan semuanya ujiannya macam-macam kan itu ya. Gitu ya. Ini, ya. Oh dodol apa gitu ya. Nah barang siapa disempitkan rezekinya oleh Allah ya, maka jangan ya, Allah tidak membebani di luar kemampuannya, maka berikan semampunya. Berarti di sini kan dalam hal ini sama-sama paham, istri terutama jangan menuntut lebih, tapi suami tahu diri, nek rezekinya lapang, bahagiakan pasangannya. Makanya penting sesekali jalan-jalan apa piknik tipis-tipis. Yes, pokoknya ada rezeki itu gitu ya. Islam itu qawama itu apa? Tengah ya, tidak boros, tidak ngirit. Nah, ngirit kita memang dulu diajari ya, hemat pangkal kaya. Menurut saya hemat pangkal ngelien ya, terlalu hemat sudah gitu ya. Ojo hemat-hemat ya, bahwa betul prinsipnya adalah tidak memaksakan. Ada yang dinikmati, wong Allah itu suka. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Dalam tafsirnya wa amma bi nikmati rabbika fahadis itu, dan terhadap nikmat Tuhanmu fahadis itu adalah disyukuri, tampakkan gitu. Jadi Allah tuh seneng orang diberi rezeki itu ada apanya? Ada wujudnya. Ya. Makanya istri kita itu, nah perempuan sukanya dibelikan apa, Bu? Hah? Emas? Kayak Pak Rumo kayak seneng emas gitu kayak. Ya. Ya nek ada rezeki bahagiakan kolo-kolo atau oke ya. Emas apa? Ya, ini soal membahagiakan pasangan kita ya. Dulu Rasulullah itu pernah diabadikan di surat Al-Ahzab ya. Jadi istri Nabi itu juga melihat istri-istri sahabat yang lain itu, ini kan sepulang dari perang apa ya, kok lupa, Ahzab ya kalau, atau iya Ahzab aku udah lupa ya.
Jadi kan istri-istri sahabat kan dapat banyak ghanimah itu kan. Ya ditukok kayak apa-apa. Nah, istri Nabi itu sempat bukan Mary ya, sebenarnya ingin ya dinaikkan apa? Uang belanjanya gitu ya. Mau ditambah gitu ya. Rasulullah tidak menjawab memang itu ya, nunggu petunjuk dari Allah gitu ya. Bahkan yang menuntut banyak itu kan, sampai Rasulullah mengumpulkan istri-istrinya itu. Intinya Allah menawarkan, ini pendidikan ini ya, bukan Rasulullah kemudian, ini khusus untuk Rasulullah memang. Pendidikan untuk ummahatul mukminin ya, bahwa mereka dikumpulkan kemudian Nabi menyampaikan, kalau kalian menginginkan zinatul hayati dunia, kemewahan dunia, sini bisa umati'kunna, saya bisa kabulkan apa yang kalian inginkan, wa usarrihkunna saruhan jamila. Tapi setelah ini tak balikin yang bapakmu ya, gitu ya, kurang lebih begitu ya. Makanya ini jangan dipraktekkan ya, jangan dipraktekkan ya. Jadi dipraktekkan ini bahaya. Mas balik ke mas, malah kue rekoso malah belais gitu, ya. Jadi ini jangan dipraktekkan ya. Itu makanya istri Nabi itu langsung begitu Nabi perintahkan, silakan musyawarah. Aisyah ngomong sama Abu Bakar, Hafsah ngomong sama Umar, suruh ngomong semua. Aisyah langsung nangis ya, saya nggak perlu musyawarah ya Rasulullah, saya milih jenengan ya. Kalau memilih bersama Rasul, beginilah kehidupan yang Allah kehendaki, sederhana ya. Ini untuk Rasulullah ya, jangan ditawarkan itu patune wong lanang kah nyambut gawe nawarkannya gitu ya. Jadi kita memang disuruh memuliakan pasangan kita ya. Kalau ada rezeki nikmati, kalau sedang kesulitan ya semampunya. Wal liyunfik du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu ya. Itu 1, 2, 3, 4 ya, prinsip min aina iktisabahu, berangkat dari hadis Nabi, dari mana mendapatkannya. Nah, tadi itu sumbernya jelas, pencarinya siapa ya, partnernya siapa, kemudian kalau hasilnya sesuai dengan harapan, apa yang boleh dinikmati, tentu setelah yang wajib ya, nanti yang sunnah. Yang wajib itu ya bayar zakat malnya ya. Jadi, sampai jam berapa Ustaz? Cukup? Masya Allah ya. Baru 1 materi ya. Berarti masih nyisakan wa fima anfaqahu, bagaimana keluarga muslim membelanjakan hartanya. Karena ini konsep itu harusnya jadi panduan utama. Prakteknya itu nanti mungkin bisa beda-beda, tapi konsep awalnya adalah sama. Yang dihisab adalah harta 2, min aina, dari mana. Tadi sudah diberi petunjuk, sumbernya di sini, pencarinya siapa, tanggung jawab utamanya siapa. Kalau sudah dapat, penyikapannya bagaimana, itu sudah dibahas. Berikutnya kita bahas wa fima anfaqahu, berarti tentang pengeluaran keluarga muslim, apa pos-posnya, untuk apa saja ya, apakah ada aturannya, berapa nafkah itu jatahnya dan lain sebagainya. Kita bahas insyaallah pada sesi berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya semoga tentang apa namanya nafkah ini jadi kita semua untuk bisa menambah wawasan untuk kita semua. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang bertanya, mungkin 2 pertanyaan, silakan untuk.
Waalaikumsalam. Sebelumnya izin bertanya Ustaz, berkenaan tadi kalimat sumpah orang wajib Larat tapi miskin orang bisa berkenaan tentang apa yang prinsip, tapi kan ini wajib yang makin awal maksudnya yang diwajibkan dan dia mohon arahan Ustaz atau pandangan dari Ustaz pendapat kalau ini berkenaan tentang konsep iktisad manusia, konsep mencari manusia tentang yang mana mungkin prinsip atau cara pandang sebagai orang yang memiliki prinsip cara pandang yang tentang iktisad manusia itu dia kategorinya agak terlalu males banget ya, dan juga kategorinya juga dia nggak terlalu seger karena memang yang dia inginkan itu nggak terlalu muluk-muluk banget ya, jadi nggak terlalu muluk-muluk banget, dan juga dia nggak kategorinya nggak males ya, setiap hari pokoknya kerja sopan. Nah maksudnya mungkin memberikan pandangan bagi orang yang ini yang dia itu memiliki cara pandang untuk iktisad manusianya hanya sekedar menunaikan, hanya sekedar mengumpulkan kewajiban. Mungkin Ustaz bisa mungkin cara pandang Ustaz mengenai tentang orang itu bagaimana. Dan kemudian selanjutnya pertanyaan selanjutnya berkenaan tentang tadi seorang perempuan yang tadi kan disebutkan wanita berkali paling terakhir tadi itu berapa persen dari keempat peran wanita, dari wanita solehah, istri suami dan ibu anak, dan kategori apa aja ketika wanita itu dibolehkan bekerja dan persyaratan ini dijelaskan secara umum atau singkat saja. salam. Baik, pandangan terkait dengan seseorang yang ya kerjane rak patek sregep, rak patek males gitu ya, tengah-tengah ya, itu sudah bagus tuh kan. Khairul umuri awsatuha gitu, tidak ngoyo, tidak gitu. Begini, jadi kalau Rasulullah SAW itu beliau kan pesen banyak hal ya, tergantung suasananya atau sikonnya gitu ya, kepada mereka yang pencari nafkah. Nabi pesan tadi kun wari'an, misalnya kamu yang wara, itu berarti kan tentang ilmu, modal berharga pertama pencari nafkah itu harus punya ilmunya. Dan beliau juga bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu bukan sekedar berpagi-pagi itu, tapi maknanya jauh lebih luas adalah yang semangat, satset lah gitu dalam bekerja. Itu karena pagi itu kan identik dengan waktu memulai pekerjaan, semakin pagi semakin bagus kan begitu ya. Nabi juga memberitahu pebisnis terbaik itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah ya. Pebisnis hebat itu yang sibuknya bisnis tidak melupakan dari mengingat Allah, termasuk dari mengingat sholat ya. Berarti kan semuanya itu harus diramu. Bagaimana meramunya? Bekerja keras tapi tidak melupakan hal yang wajib dalam agama, menjaga sholat. Bekerja keras, jangan lupa kepada Allah. Lupa itu maksudnya adalah jangan lupakan ada aturan. Yang halal ambil, yang haram jauhi ya. Terkait nanti batasan kategorinya itu seperti apa? Nah ini nanti terjawab dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya.
kita memang diperintahkan muasyarah bil ma'ruf, mempergauli pasangan dengan cara yang terbaik dalam sudut pandang suami tadi, ya kemampuannya tadi, ya kan perintah tadi, ya liyumfik du sa'atin min sa'ati, itu kuncinya. Kalau sudah kerja keras, sudah ikhtiar maksimal, kok nggak sesuai harapan, ya kalau sesuai harapan yang pertama, ya kalau dia longgar, alhamdulillah bisa punya rezeki, bisa bangun rumah, bangun rumah, karena itu termasuk kewajibannya di Indonesia. Bahkan sandang, papan, pangan, itu apa namanya, primer, ya. Adapun nanti sekunder apa berarti Indonesia? Skincare masuk apa Bu? Primer atau sekunder? Skincare. Nah sekarang primer kayaknya, ya skincare itu, ya orang di beras apa-apa sebutin skincare ono gitu, ya itu mungkin begitu zamannya berubah gitu, ya nek bapak ini sebutin di pulsa ada apa, ya orang skincarean kan gitu, ya itu, ya. Nah yang pokok itu yang diikhtiari, ya betul, ya tidak ada dalilnya, tidak ada dalil khususnya wajib membuatkan rumah. Yang ada adalah memperlakukan dengan yang terbaik itu nih, ada rezeki, ya rumah, tempat tinggal. Kalau belum mampu, ya nanti nih ada sesuatu karena belum mampu, kan tadi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahum. Kalau belum mampu, ya jangan maksakan, ya tinggal di rumah mertua juga indah kan, rumah mertua indah gitu, ya itu kan juga boleh saja. Kalau mau mandiri lebih baik kontrak, ya itu tergantung tadi kudiro. Yang memang belum mampu, ya jangan maksakan. Justru nanti yang akan dihisab itu adalah ketika memaksakan tadi, ya, misalnya saya mau ngambil apa yang riba-riba itu, yang memaksakan diri itu nanti jadi hisab di hadapan Allah. Karena yang dihisab itu satu yang wajib, yang kedua yang haram. Makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ar-ra'aita in sholaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram a'adkhul jannah. Menurut jenengan gimana ya Rasulullah, kalau saya hanya yang wajib saja yang saya kerjakan sholatnya, Ramadan puasanya hanya Ramadan tok, terus koncone ngejak Syawal aku ya ora nyawal misalnya gitu, ya itu, ya pemenang Senin Kemis, pemenang Daud gitu. Kemudian saya meninggalkan semua yang haram dan hanya mengambil yang halal, modal itu saya bisa masuk surga enggak? Iya, kamu masuk surga. Naam, kata Nabi, masuk surga. Artinya apa? Kuncinya adalah jangan memaksakan sampai jatuh dalam yang haram. Nah itu. Jadi kalau kemudian nanti oleh Allah kan tadi wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, kan tugasmu itu ikhtiar saja kan, sampai Allah nanti takdirkan sesuai dengan kehendaknya Allah. Ada yang dilonggarkan, ada yang dibisikan. Maka betul tadi, sogeh ora wajib, melarat ora dosa. Wong sahabat ya banyak, nuwun sewu, 80 sahabat tidak punya rumah, tinggal di mana? Masjid. Disebut Ahlus Sufah. Ada daftar namanya di bukunya siapa? Syekh Ali As-Solabi. Ada daftar namanya itu, sahabat-sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi itu, tidak punya rumah. Hidupnya disupport sama Rasulullah. Maka Rasulullah dapat ghanimah lebih ke masjid. Ya, habis di situ. Putrinya saja minta budak, nggak dikasih orang. Budaknya Arab tak dol, tak kasihkan Ahlus Sufah. Ya. Itu artinya nek bicara tentang soleh, mereka tinggal di Masjid Nabawi. Sekali sholat lebih baik berapa kali? 1000 kali. Masa orang soleh, soleh banget kan? Tapi juga tidak punya rumah. Masalahnya kan di situ gitu ya. Makanya sugih orang wajib, melarat orang dosa. Sing dosa iki males itu yang dosa itu ya, gitu ya. Jadi yang dosa itu yang tidak berikhtiar. Nah, cara mengukurnya memang subjektif itu. Ya. Ini kira-kira dan pakai standar ya standar umumnya. Standar umum itu ya kancane kerja ya kerja gitu kan itu ya. Tapi standar
wajibnya kan nggak ada. Nah, berapa jamnya kan nggak ada itu ya. Bahkan tadi ditanyakan sregep ya ora, males ora gitu ya. Ya itu kan subjektif kan, penilaian waktu gitu kan. Jangan dikatakan sregep, siapa yang sregep itu sing pokoknya 8 jam non stop gitu ya. Itu standar pabrik misalnya kan itu ya, 8 jam non stop itu ya. Baik, jadi begitu intinya adalah Islam itu semaksimal kita ikhtiar, hasilnya kalau longgar bahagiakan pasangan dan anak-anak kita, kalau sedang disempitkan keluarkan semampu kita, jangan memaksakan ya, karena nanti memaksakan itu bisa tahlilul haram. Orang itu pengen bagian pasangan bisa jatuh menghalalkan yang haram. Rasul aja pernah jatuh ditegur sama Allah kan, beliau tahrimul halal kan, karena istrinya sudah nyindir baik gitu ya. Nabi masuk rumahnya Aisyah sama Hafsah langsung nutup hidung, bau busuk sekali ini gitu. Jenengan habis dahar maghfir ya gitu. Nabi itu mudeng, oh istriku cemburu gara-gara saya minum madu di rumahnya Zainab. Langsung Nabi mengatakan, wallahi demi Allah saya tidak akan minum madu lagi. Itu kan salah. Allah langsung turunkan At-Tahrim ayat 1, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardota azwajik, kan begitu. Allah kalimatnya kan begitu. Kamu kok berani mengharamkan yang halal? Madu kan halal, kenapa bersumpah tidak akan minum madu? Apakah gara-gara ingin menyenangkan hati istrimu? Nah hari ini mungkin kebalikannya ya, gara-gara ingin tuntutan istri dan suami ingin menyenangkan, yang haram pun ditabrak. Nah, begitu Ustaz. Jadi kuncinya standarnya itu ya nek ada ya bahagiakan, nek belum ada ya sabar, dan itu tidak dosa gitu kan, selama dia sudah tanggung jawab, sudah ikhtiar yang maksimal. Itu gitu. Ada yang belum terjawab tadi? Sudah ya? Belum ya? Oke, baik. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Ini ada Mahat. Gimana Bu, monggo? Ya. Dia menikah dengan juga anak kamu. Iya. Punya rumah. Punya rumah. Setelah menikah, rumahnya kan di rumah suaminya dijual, beli rumah lagi juga. Baru terus suaminya meninggal, intinya tidak punya apa-apa dengan kata suaminya, dia pulang ke rumah orang tuanya tanpa apa rumah itu anak kandung suaminya. Itu memang apakah seperti itu? Ya. Baik. Dalam Islam harta itu diperoleh dengan beberapa jalur. Satu, jalur warisan. Ya, jalur warisan itu ya bondo nemu toh. Kita nggak kerja, tiba-tiba bapak meninggal, kita dapat itu kan jenenge nemu kan, warisan itu nemu kan itu. Maka warisan itu ya itu murni rezeki kan, nggak ada ikhtiar dari kita. Ada yang kedua, harta itu diperoleh dengan kasbul mar'i tadi ya, dengan bekerja sehingga mendapatkan. Atau juga diperoleh dengan cara yang ketiga, hadiah atau hibah. Ya, ada orang baik hati, ya wis sugih anu kekayaan bondo dikek omahe dikek bageke ya. Kayak gelem ora ning kono gitu ya itu. Kalau ada, tapi ini kayaknya nggak ada ya, jarang gitu ya itu. Nah, terkait dengan pertanyaan ketika ada misalnya tadi ya
Seorang perempuan menikah dengan seorang duda. Dudanya punya rumah. Ya betul gitu ya. Dudanya punya anak. Ya, rumah ini dulu dari istrinya yang lama. Istrinya yang lama. Nah, begini dalam warisan suami istri, suami yang meninggal, istri juga dapat warisan dari suami. Suami yang meninggal, istri juga dapat, dan sebaliknya. Jadi dalam Islam itu nanti warisan itu ada aturannya. Ya. Ketika seorang suami istri, ya, tadi kasusnya istrinya meninggal. Kalau dia punya harta, berarti suami juga punya hak warisan namanya. Anaknya juga dapat hak di sini. Nah, pertanyaannya sedetail apa? Jadi bab faraid. Bab faraid itu bab waris. Saya mau pinter matematika terus rapal, dapatnya berapa gitu. Tapi ada ilmunya ini ya, ini. Jadi warisan itu jatuhnya bisa naik. Kalau kita misalnya kita meninggal dunia, bapak ibu masih ada, bapak ibu itu dapat dari kita. Atau turun ke siapa? Turun berarti ke anak-anak dapat. Atau nyamping ke suami atau istri kita, itu dapat dalam Islam itu. Nah, oh ya, saudara juga nanti tergantung tadi ashabul furudnya ya, apakah ada mani ataukah tidak dan lain sebagainya. Itu babnya bab faraid itu. Memang betul Rasulullah pesen ya, ta'allamu al-faraidah. Ini pesannya kepada sahabat Anas bin Malik kalau nggak salah, pelajarilah ilmu faraid ya. Kata Rasulullah, ilmu itu yang pertama kali akan yunsa itu dilupakan ya. Maka pelajarilah dan ajarkan kepada manusia. Jadi intinya adalah itu dihitung dulu itu statusnya. Kalau memang istri tadi punya harta, ketika meninggal istrinya, suami punya hak, dia punya dapat warisan. Jadi nggak otomatis jatuh ke anak semua gitu ya. Maka kalau kemudian suaminya meninggal kemudian tidak otomatis jatuh sini, sebagai istri keduanya dia juga punya saham dari warisan suami ya. Maka menjadi harus dihitung dengan detail. Intinya adalah kalau bab waris itu ada hak, maka dihitung dulu. Tinggal tergantung ashabul furudnya siapa saja ahli warisnya. Ada dapat 1/4 kalau nggak ada anak misalnya, atau 1/8 kalau ada anak, atau 1/6 ya, 1/3, 2/3, semua ini ada hitung-hitungannya ya. Jadi saya kalau ditanya nggak bisa menjawab dengan detail karena ini bab ilmu faraid. Intinya ada hak masing-masing yang tidak sama, maka tidak otomatis nggak dapat apa-apa. Nah, kalau kasus yang terjadi, ini pernah terjadi ya, seorang suami menikah dengan istri, dengan perempuan, laki-laki menikah dengan perempuan itu kaya raya ya, kaya raya, laki-lakinya nggak punya apa-apa ya, maaf, datang hanya modal tenaga, semodal kolor sarung ya. Jadi istrinya pengusaha ya, orang tuanya dulu kaya raya ya, dan usahanya usaha orang tuanya. Nah, ini ceritane ya, karyawan entuk anak juragane, qadarullah ndak punya keturunan ya, bener-bener nggak punya modal sama sekali ini laki-laki ini ya. Jadi dia di situ bekerja gitu ya. Kemudian perempuannya meninggal ya. Pertanyaannya ya, lelaki itu karena tadi nggak punya apa-apa ya, karena nggak bawa apa-apa gitu ya, setelah nggak punya keturunan, dia punya hak nggak dari istrinya ya? Punya ya. Nah, kecuali begini kasusnya, itu perempuannya masih punya orang tua dan perempuannya tinggal di rumah orang tuanya. Jadi yang terjadi karena belum jatuh harta waris, berarti bukan punya istri. Nah, akhirnya lelaki ini ya wes, modal kolor balik kolor.
Ini nek tegel ya ora apa-apa, pancen ora modal apa-apa kok. Wong perempuan itu masih punya orang tua, kaya tapi belum jatuh belum berjatuh ke perempuannya, orang tuanya masih hidup. Ya. Dan laki-laki ini pekerja tiap bulan di gaji. Nah, itu sama sekali nggak dapat itu. Nggak ada apa namanya? Ini harta yang dibawa. Jadi dalam Islam itu harus tahu ya, datang bawa apa ya. Itu harus jelas. Makanya kecuali orang Indonesia ya, bondomu ya. Itu harus dihitung dengan baik ya. Gitu San. Oke, terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya-tanya saya coba sekian. Selanjutnya untuk mengincar acara selanjutnya nanti ada pengumuman dari Ustaz Izan. Waktu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.